Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Sidarta. Kali ini saya pengen bahas, belum lanjutin yang mereview 50 merek jam tangan. Tapi kali ini saya pengen bahas berita-berita seputar update di dunia perjam tanganan. Nah, yang saya mau bahas adalah jam tangan Seiko. Teman-teman, kalau kalian sempat ngikutin perkembangannya, new launching dari Seiko ya, kayaknya launchingnya pertengahan tahun ini, teman-teman. Nah, itu ada yang menarik di new launching, yaitu adalah Seiko dari model yang Prospex tipe diver. Nah, Seiko Prospex ini sebenarnya lebih ke masuk jam tangan agak menengah lah ya di Seiko ya. Jadi bukan yang terlalu tinggi yang seperti Grand Seiko gitu. Tapi Prospex juga bukan yang terlalu rendah. Ini tipe yang mekanik. Nah, ada 4 yang saya pengen bahas. Jadi nggak semua ya, nggak semua yang newcomers gitu yang saya bahas, yaitu adalah tipe SPB. Nah, ada dari SPB 143, ada dari SPB 145, 147, 149. Jadi kodenya itu SPB, misalnya 149 ya, yang limited edition J1 gitu. Kenapa sih ini menarik? Nanti saya juga sambil tampilin ya kenapa bisa menarik. Karena sekarang ini kalau saya lihat kecenderungan orang itu pengen jam tangan yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, jadi proporsional. Nah, kenapa ini bagus? Karena dia sebenarnya re-release dari tahun 65 kalau saya nggak salah ya. Dulu dia pernah ada model yang seperti ini, sama dia di re-release ulang, dirilis ulang. Nah, saya bahas satu-satu ya. Dari mulai yang limited edition, yaitu adalah SPB 149J1. Kalian bisa lihat di sini. Jadi dia blue dial ya. Limited tuh 5.500 pieces worldwide. Kalau saya nggak salah, nanti saya juga masukin ke deskripsi. Tapi yang saya pengen bahas lebih banyak bukan yang limited edition. Yang saya pengen lebih bahas lebih banyak yaitu di tipe yang SPB 143. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu satu-satu. Nah, yang tipe limited ini itu dia harganya kalau di US dollar itu $1.350 kalau saya nggak salah retail price-nya. Walaupun kalau masuk Indonesia tergantung beli di mana nih. Kalau belinya let's say ya di toko-toko online, ya teman-teman tahulah toko-toko online di Indonesia ya. Yang teman-teman tahu itu adalah reputable dealer atau penjual yang punya reputasi yang bagus. Rata-rata ini harganya di bawah 20 juta. Nah, lalu kita masuk ke yang tipe berikutnya, yaitu adalah SPB 147J1. Tapi ini dari strap karet, jadi bukan rantai ya. Nah, ini punya warna agak kayak dual tone, kayak ya bukan dual tone ya, jadi ya ada dual tone sih, kayak ada keemasannya gitu di bezelnya sama di markernya ya. Dia punya warna seperti kayak keemasan atau ke perunggu emas gitulah. Tapi sisanya dia lebih cenderung banyaknya warna hitam lah ya gitu. Mungkin juga ada seperti coklatnya gitu, brown gitulah. Bukan brown sih, apa ya, kurang lebih gitulah, kayak dual color lah gitu ya. Nah, lalu keunggulannya mungkin kalau pakai strap karet ya, dia lebih bisa fitmentnya oke ya. Karena tipe ini kalau saya cek itu dia kelasnya itu adalah salah satu yang saya sendiri juga nggak terlalu suka. Jadi satu-satunya yang saya nggak terlalu suka ini si kelasnya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Nah, jadi ini yang pakai karet ya. Terus karena memang cocok juga kalau diving itu pakai karet, jadi tahan air. Nah, berikutnya ini yang maksud saya ini yang brown nih, yang coklat itu SPB 145J1. Nah, dia seperti brown dial ya, tapi dialnya itu seperti sunburst lah gitu, sunburst brown dial. Semuanya dari besi. Bedanya sama yang limited edition, cuman yang limited edition itu blue dial. Nah, yang ini brown dial. Nah, tapi yang saya pengen bahas lebih banyak yaitu yang SPB 143J1. Nah, ini kenapa saya pengen bahas lebih banyak?
dia punya warna rhodium dial, dan semuanya sama ya. Dia punya, nanti speknya juga saya tampilin. Karena kalau sekilas ini dia mirip Submariner-nya Rolex gitu. Jadi bentuknya oke sih. Mirip dari depan itu mirip klasik Rolex Submariner lah, kurang lebih begitu. Jadi yang membuat tipe ini SPB 143 ini menurut saya sih salah satu yang oke ya, dari segi warna, dari segi bentuk gitu. Karena ya warnanya agak dari sudut tertentu itu gelap kehitaman, kurang lebih begitu. Nah, langsung saya kasih lihat dulu speknya ya. Dia case-nya stainless steel, terus ada definisi tambahan yaitu super hard coating. Jadi seperti brush gitu ya, brush polish lah gitu bahasanya kalau di Rolex itu. Kristalnya curved sapphire crystal. Terus crystal coatingnya dia anti-reflective coating on inner surface. Jadi anti-reflective coating lah ya. Lumi Bright-nya dia ada di jarumnya, terus di indeksnya sama di bezelnya. Clasp-nya dia tiga fold clasp gitu ya, with secure lock. Terus ada push button release, terus dia bisa extend jadi kayak diver watch itu kan, dia bisa extend lebih ketat atau lebih longgar gitu. Nah, kalian bisa lihat ini gambar kelasnya. Satu-satunya yang saya menjadi ragu gitu ya, untuk kalau seandainya nanti di kemudian hari tertarik untuk membeli jam ini, yaitu adalah kelasnya. Kok kayak terlalu ramai dan panjang gitu, jadi kurang menggigit lah teman-teman. Saya lebih suka clasp yang simple gitu, jadi nggak ada extension seperti ini yang menjadi tambahan clasp itu, jadi kayak agak terlalu ramai dan terlalu panjang menurut saya sih. Jadi menurut saya satu-satunya yang saya nggak suka itu ini claspnya. Nah, lalu dia bisa mencapai kedalaman 200 meter atau 660 feet. Terus ketebalannya itu dia mencapai 13,2 mm. Ini sesuai dengan websitenya Seiko ya. Lalu diameter 40,5 mm. Nah, ini yang membuat jam tangan ini menjadi yang nggak biasa gitu. Karena biasanya jam diver Seiko itu bisa 42, bisa 44. Besar-besar gitu. Ini jarang dia bikin seperti ini. Nah, lalu length ini sebenarnya di sini 47,6 mm ya. Tapi saya ragu bahwa ini adalah lug to lug, karena lug to lug di salah satu channel lain gitu di YouTube yang membahas tentang jam ini, dia ngomong bahwa lug to lugnya itu 46,5 sampai 47 mm. Nah, saya nggak tahu apakah ini length ini lug to lug atau dia dari sisi ujung rantai ke ujung rantai ketika dilipat gitu. Lalu beratnya 180 gram, jadi cukup berat ya teman-teman. Udah gitu dia pakai screw case back. Belakangnya tuh jadi nggak ada kristal ya, nggak ada kaca, jadi nggak kelihatan mesinnya. Screw down crown juga, jadi si crownnya itu bisa dikunci gitu ya, karena ini jam diver. Sama unidirectional rotating bezel. Unidirectional itu ya cuman satu arah, bezelnya itu bisa diputarnya gitu, karena ya jam diving bukan GMT. Nah, khusus untuk jam ini dia punya 24 jewels. Lalu keakuratannya itu mencapai plus 25 second atau minus 15 second. Sebenarnya wajar sih, karena ini jam yang nggak terlalu high end gitu ya. Jadi ada beberapa jam Seiko, mungkin di next video, tapi terus terang saya lupa itu kodenya apa. Tapi yang limited edition yang tipe tingginya lagi itu harganya bisa mencapai hampir 100 juta teman-teman. Yang ini kan kalau tipe yang kayak SPB 143 itu, kalau di di toko online di Indonesia yang reputable dealer, kurang lebih saya lihat rata-rata harganya 15 juta. Tapi kayaknya kalau di toko resmi Seiko-nya bisa di atas itu ya. Nah, untuk yang limited yang tipe tinggi, Prospex, itu bisa nyampe 100 juta. Nanti mungkin di next video kita mau bahas juga.
Nah, lalu dia ada date display ya. Jadi kalau jam diver itu kan ada yang ada date sama nggak ada date gitu. Ini yang ada date. Terus stop second hand function. Jadi ketika dicabut itu ya handnya untuk apa namanya detiknya diam. Nah, jadi itu aja teman-teman yang saya pengen cerita, bahwa kali ini Seiko bisa menghasilkan jam tangan yang besarnya itu cukup memadai dan ibaratnya pas untuk kebanyakan orang-orang yang punya pergelangan tangan ukuran yang rata-rata gitu ya. Biasanya kurang lebih antara ya 15 sampai 17 mm ya lingkar pergelangan tangan. Itu bisa pakai jam ini sih, karena dia punya lug to lug-nya sama diameternya nggak terlalu besar, jadi dia cocok. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, hari ini kita bahas tentang perkembangan berita tentang jam tangan. Di kemudian hari saya juga pengen nggak cuman bahas tentang buku ya seperti video-video saya sebelumnya, tapi saya juga pengen ada berita apa seputar jam tangan, saya pengen sharing sama teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Thank you guys. See you in the next video.